Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Al-Fajri Rojab dengan NPM 2021020027. Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah adab murid dalam belajar. Mata pelajaran akhlak dan tasawuf. Membacakan ayat tentang adab murid dalam belajar surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalla Musa lifattahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrani aw amdiya hukub. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan belum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus sampai bertahun-tahun. Falamma balaga majma bainama nasyahutahuma fataqazaz sabillahu fil bahri saraba. Artinya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Falamma jawaza qala lifatahu atinna wada anna lakinna missa fina haza nasaba. Artinya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Shadaqallahul azim. Manusia diciptakan Allah Ta'ala secara sempurna di alam ini. Hakikat manusia yang menjadikan ia berbeda dengan lainnya adalah bahwa sesungguhnya manusia yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Hanya melalui pendidikan manusia sebagai home educable dapat dididik dengan pelantara guru, dan pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia, sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung atau pengembang kebudayaan untuk membentuk pribadi atau watak terhadap anak ini. Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Melalui pendidikan, pribadi tersebut akan tercipta atau melekat pada jiwa anak. Dalam pendidikan ini memperkenalkan beberapa metode, antara lain metode kebiasaan, keteladanan, dan lain-lain. Sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Hendaklah orang tua untuk selalu membiasakan dan melatih anaknya untuk menghormati guru, memuliakannya, dan orang yang lebih tua daripadanya. Di antara memuliakan guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak memulai berbicara kecuali mendapat izin darinya, tidak banyak bicara, tidak mengajukan pertanyaan di depan guru dalam keadaan tidak enak, dan jagalah waktu, jangan sampai mengetuk pintunya. Harus sabar menunggu sampai guru keluar, karena pembiasan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak. Yang lambat laun sikap akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi, telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Pengertian adab murid dalam belajar. Kata adab berasal dari bahasa Arab, yaitu aduba, yadabu, adabam, yang mempunyai arti bersopan santun. Kata adab ini tidak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang sering digunakan adalah kata akhlak. Berakhlak dengan akhlak yang mulia dan bagusnya cara bergaul dalam ucapan maupun perbuatan. Inilah yang dinamakan adab dan kemanusiaan. Sedangkan peserta didik adalah orang yang sedang berada dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kepribadian yang baik untuk bekal hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Dari uraian di atas dapat ditarik benang bahwa ada peserta didik dalam menuntut ilmu, bagaimana interaksi seorang peserta didik dengan lingkungannya dalam proses belajar mengajar. Kesimpulannya adalah adab harus dimiliki oleh setiap individu supaya jalinan hubungan sosialnya berjalan dengan baik dan bermakna. Begitu juga dalam proses pendidikan seseorang, peserta didik hendaklah memiliki adab terhadap dirinya sendiri, pendidik, maupun ilmu yang sedang atau dipelajarinya, karena eksistensi adab pada proses pendidikan akan mempengaruhi kualitas aspek aksiologi dari ilmu yang diperoleh, mulai dari pendidikan jiwanya dengan meluruskan niat, tawadu, bersemangat dan menuntut ilmu, menghormati pendidik, takzimal dan adab-adab yang lainnya. Apabila adab tersebut telah mampu terrealisasikan, maka peserta didik akan lebih mudah mencapai apa yang dicita-citakan, menjadi seorang pembelajar yang berkarakter islami dan memperoleh keberkahan dalam ilmu.
Oke, baiklah, itu penjelasan tentang makalah adab murid dalam belajar. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata dan pengambilan video. Saya Ardo Alfazri, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.